teman-teman, malam ini ada emergency operasi yang kita bisa menyebutnya dengan sitooperasi dengan kasus torsiotestis. Apa itu torsiotestis? Jadi torsiotestis itu adalah suatu kondisi di mana testisnya itu terpeluntir ya. Jadi telur, maaf agak jorok. Jadi telurnya bapak-bapak yang di bapaknya burung itu ya, masing-masing bapak kan punya 2 telur ya. Nah, salah satu telurnya itu terpeluntir, jadi dia saluran pembuluh meluntir kayak gini nih ya. Ini meluntir nih meluntir ya. Ini meluntir nih ya, ini gambaran USG nya. Nah, ini biasanya kejadian seperti ini itu sering terjadi pada anak laki-laki berusia antara 14 sampai 18 tahun. Karena suatu hal yang mungkin trauma, mungkin karena suatu kondisi tertentu. Jadi ini misalnya kantong apa itu ya? Kantong telur ya. Kantong telur itu kan isinya ada 2 telur. Ada 2 telur, ini salurannya, ini telurnya ya, kanan sama kiri. Nah, ini atau ini itu meluntir, jadi muter-muter gini, akhirnya ini bulat kepeluntir. Karena kepeluntir, akhirnya saluran ini untuk membawa pembuluh darah ya, di sini ada pembuluh darah. Jadi kalau ini kepeluntir terputus, jadi pembuluh darah ini nggak bisa membawa darah masuk ke dalam sini. Akhirnya ini yang harusnya dikasih makan sama pembuluh darah, dikasih oksigen, dikasih makanan, akhirnya suplai makanannya nggak bisa masuk. Testis ini fungsinya adalah membuat sel telur bagi laki-laki. Akhirnya karena nggak bisa dapat makanan, dia rusak atau disebut dengan nekrosis. Seberapa lama nekrosisnya? Tergantung dari kecepatan dia untuk mencari pertolongan kesehatan. Nah, si adik ini inisial E, umurnya 15 tahun ya. Biasanya pada anak-anak itu banyak faktor sebetulnya ya. Faktornya macam-macam. Ada yang karena trauma, ada yang karena memang ada maksud keturunan bisa, ada lagi yang karena keusilan sendiri. Jadi ada beberapa anak-anak yang dia merasa senang, punya kesenangan untuk memainkan alat kelaminnya. Jadi nggak sengaja dia mengeksplorasi sehingga terpeluntir. Ini sering terjadi. Makanya terjadi pada anak usia 14 tahun sampai 18 tahun. Nah, ini kalau masih dalam hitungan jam kepeluntir. Oh ya, keluhannya biasanya nyeri dulu ya. Nyeri. Terus biasanya bengkak. Kemudian kemerahan ya. Baru nanti lama-lama jadi hitam. Kalau masih ada nyeri, bengkak, kemerahan, itu segera ditangani dalam waktu hitungan jam. Itu masih bisa dibetulkan dengan cara operasi. Jadi dioperasi, dibuka, dicari mana yang jelek. Nanti kalau dia masih kondisinya bagus, dia bisa dikembalikan lagi torsionya ini, dibalikan lagi peluntirnya, atau kemudian diikat biar enggak diikat kanan kiri, diikat. Tapi kalau dia sudah jelek, sudah busuk, sudah hitam gitu warnanya, ya terpaksa dia diambil. Jadi dia tinggal punya 1 telur. Nah, telur ini, testis ini fungsinya adalah untuk memproduksi sel telur. Sperma ya. Sperma kalau perempuan kan sel telur. Kalau laki-laki dia, jadi dia hanya punya 1. Kalau ini misalnya rusak, ya dia nggak bisa memberikan keturunan. Jadi harus 1 ini ya harus dijaga. Kalau dulu mungkin bisa gantian ya. Tapi kalau karena bisa 1, ya bisa-bisa dia akan gagal berfungsi untuk menjadi seorang ayah gitu ya. Jadi bagi ibu-ibu
yang punya anak remaja, laki-laki khususnya, selalu dampingi dia, selalu kasih pengertian dengan sex education ya. Jelaskan bahwa ini nggak baik. Kalau memang hal yang normal banget bagi anak-anak usia itu memiliki hayalan seksual yang tinggi, tapi kita sebagai orang tua harus memberikan jalan yang bagus dengan cara mengarahkan mereka ke arah-arah yang lebih positif, mungkin dengan menjalankan hobi-hobi atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan dia diam sendiri sambil melakukan hal-hal yang nggak baik. Dan bagi adik-adik yang usianya lagi masa-masa pubertas, mohonlah untuk dijaga asetnya dengan baik, karena kalau kalian kehilangan satu, apalagi kehilangan dua-duanya, bakal mampus ya. Demikian, kita lihat nanti, ini belum mulai operasinya, kita lihat semoga nggak sampai terjadi, dilaksanakan namanya tadi namanya tindakannya orchiectomy, yaitu diambil salah satu atau salah dua atau dua-duanya, jadi diambil sehingga ya nggak bisa punya anak lagi ya. Demikian sobat sehat, semoga tetap sehat dan bisa beribadah dengan baik. Oke, semangat ya.